Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 22SP698. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin listrik untuk UAS. Pertama, generator. Generator listrik merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik diantaranya sebagai induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator kemudian dibagi menjadi generator arus searah serta generator arus bolak-balik atau generator DC dan generator AC. Generator DC. Generator DC adalah terjadinya peristiwa induksi elektromagnetik. Generator arus searah juga dapat menghasilkan kegagalan induksi ke satu arah dengan mengubah bentuk cincin terminalnya. Cincin terminal dalam bentuk ini disebut juga sebagai cincin bela atau komutator. Komponen utama generator DC, yaitu yang pertama ada stator. Di dalam stator ada terminal box, ada frame, belitan stator, brush, dan bearing. Kemudian ada juga di dalam rotor juga ada komutator, 2 belitan rotor, 3 kipas rotor, 4 poros rotor. Prinsip kerja dari generator DC. Prinsip kerja generator DC didasarkan pada hukum Faraday. Jika pengantar kawat tembaga pada rotor diputar, maka akan memotong garis-garis gaya magnet pada stator, sehingga pada penghantar tersebut akan timbul gaya gerak induksi atau tegangan induksi. Tegangan yang dihasilkan generator DC berupa tegangan AC, namun dengan bantuan komutator yang berfungsi sebagai penyiar tegangan AC, tegangan yang semula berupa tegangan AC ini pun diubah menjadi tegangan DC. Generator AC. Generator AC atau Alternating Current Generator adalah perangkat elektrikal yang menghasilkan arus bolak-balik atau AC atau tegangan bolak-balik. Fungsi utamanya adalah mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali dijelaskan oleh Michael Faraday. Generator AC terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama termasuk rotor atau armatur, stator, kutub magnet, dan slip ring atau komutator, tergantung pada jenis generator. Komponen utama generator AC terbagi menjadi dua, yaitu stator dan rotor. Dan di dalam stator ada inti stator, yang kedua alur, slot dan gigi, ketiga kumparan jangkar. Nah, di dalam rotor ada yang dinamakan dengan slip ring, kedua itu kumparan rotor atau kumparan medan, yang ketiga poros rotor. Prinsip kerja generator AC. 1. Medan magnet tetap. Generator AC memiliki medan magnet tetap yang dapat berasal dari magnet permanen atau elektromagnet. Kedua, rotor berputar. Rotor atau armatur berputar di dalam medan magnet. Stator biasanya digerakkan oleh sumber energi seperti turbin air, angin, atau mesin pembakaran dalam. Yang ketiga, induksi elektromagnetik. Perputaran rotor menyebabkan perubahan fluks magnetik yang menginduksi arus listrik dalam kumparan kawat. Rotor sesuai dengan hukum induksi Faraday. Yang keempat itu arus bolak-balik. Arus yang dihasilkan bersifat bolak-balik karena perubahan arus fluks magnetik selama putaran rotor. Yang kelima, slip ring atau komutator. Tergantung pada jenis generator. Pada generator AC, arus bolak-balik dari rotor ditransfer ke luar generator melalui slip ring yang memungkinkan arus terus mengalir tanpa mengubah arahnya. Yang keenam itu output listrik AC. Hasil akhirnya adalah menghasilkan listrik AC dengan tegangan dan frekuensi sesuai dengan kecepatan rotasi rotor atau pengaturan lainnya. Dan ada juga yang disebut dengan eksitasi. Eksitasi pada generator adalah proses memberikan medan magnet pada rotor agar dapat menghasilkan arus listrik. Dalam konteks generator listrik, eksitasi merujuk pada pemberian energi ke elektromagnet atau koil pada rotor untuk menciptakan medan magnet. Medan magnet ini diperlukan agar dapat menghasilkan arus induksi saat rotor berputar di dalam medan magnet stator. Eksitasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama eksitasi terpisah atau separate excitation. Pada sistem ini,
Sumber listrik eksternal digunakan untuk menyediakan energi ke elektromagnet pada rotor secara terpisah dari arus listrik yang dihasilkan oleh generator itu sendiri. Pengaturan ini memberikan kontrol yang baik atas tingkat eksitasi dan oleh karena itu mengontrol tegangan output generator. Yang kedua itu ada eksitasi sendiri atau self excitation. Dalam eksitasi sendiri, sebagian dari arus listrik yang dihasilkan oleh generator dialirkan ke elektromagnet pada rotor untuk menciptakan medan magnet. Ini menciptakan suatu siklus di mana semakin banyak arus dihasilkan, semakin kuat pula medan magnet, yang pada gilirannya meningkatkan arus keluar dan kekuatan eksitasi. Nah, selanjutnya itu ada kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau outer pole. Pada generator dengan kutub luar, medan magnet dihasilkan di sekitar bagian luar stator. Nah, selanjutnya, stator dirancang sedemikian rupa sehingga kutub-kutub magnetnya terletak pada bagian luar dari inti atau struktur stator. Jenis ini cukup umum pada generator induksi 3 fase dan generator sinkronis. Yang kedua, kutub dalam atau inner pole. Pada generator dengan kutub dalam, medan magnet dihasilkan di sekitar bagian dalam stator. Dan stator dirancang sedemikian rupa sehingga kutub-kutub magnetnya terletak pada bagian dalam dari inti atau struktur stator. Meskipun kurang umum daripada kutub luar, generator dengan kutub dalam masih digunakan pada beberapa aplikasi khusus. Pilihan antara kutub luar dan kutub dalam pada desain generator bergantung pada berbagai faktor termasuk kebutuhan aplikasi, keandalan, efisiensi, dan struktur fisik generator itu sendiri. Pada umumnya, desain generator dengan kutub luar lebih umum karena konstruksinya yang lebih mudah dan memungkinkan pemasangan dan perawatan yang lebih sederhana. Selanjutnya ada kumparan jangkar dan kumparan medan. Yang pertama, kumparan jangkar atau armatur winding. Kumparan jangkar adalah kumparan kawat yang terpasang di rotor atau armatur dari generator. Ketika rotor berputar di dalam medan magnet stator, perubahan flux magnetik menginduksi arus listrik dalam kumparan jangkar. Arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkar merupakan keluaran generator dan dapat dialirkan ke sistem luar melalui slip ring atau komutator, tergantung pada jenis generator. Yang kedua itu kumparan medan atau field winding. Kumparan medan adalah kumparan kawat yang terpasang di stator atau bagian yang diam dari generator. Kumparan medan menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan jangkar. Ada dua jenis kumparan medan, kutub tetap dan kutub putar. Kutub tetap ditempatkan pada stator dan dapat menggunakan magnet permanen atau elektromagnet yang dihubungkan ke sumber arus listrik eksternal. Kutub putar ditempatkan pada rotor dan dapat menggunakan elektromagnet yang diatur oleh sistem kontrol. Nah, selanjutnya itu generator shunt, seri, dan penguat terpisah. Generator shunt, seri, dan penguat terpisah adalah tiga jenis generator DC yang berbeda berdasarkan cara koneksi kumparan medan dan kumparan jangkar. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing. Yang pertama itu generator shunt. Karakteristik generator shunt pada generator shunt, kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara paralel atau shunt. Kumparan medan terhubung ke sumber tegangan tetap atau resistor terbatas. Keuntungan generator shunt memberikan tegangan keluaran yang relatif stabil dengan perubahan beban. Hal ini karena medan magnet tetap dihasilkan oleh kumparan medan yang terhubung secara tetap ke sumber tegangan. Nah, pengaplikasiannya digunakan di banyak aplikasi yang memerlukan tegangan keluaran yang relatif konstan, seperti pada sistem penyaluran daya listrik. Kedua itu ada generator seri. Karakteristik pada generator seri, kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara seri. Seri satu sama lain. Kumparan medan dihubungkan langsung ke kumparan jangkar, membentuk satu lintasan arus. Keuntungan dari generator seri memberikan peningkatan tegangan keluaran seiring dengan peningkatan beban. Tegangan keluaran bergantung pada arus yang melewati kumparan jangkar. Pengaplikasian dari generator seri adalah digunakan pada aplikasi yang memerlukan peningkatan tegangan dengan peningkatan beban seperti pada kendaraan listrik. Nah, yang terakhir itu generator penguat terpisah atau kompon generator.
Karakteristiknya, pada generator penguat terpisah, terdapat kombinasi antara kumparan medan seri dan shunt. Kumparan medan seri dan shunt terhubung secara paralel dan secara seri. Keuntungannya, generator ini menggabungkan keuntungan dari kedua jenis sebelumnya. Ia memberikan tegangan keluaran yang relatif stabil dengan perubahan beban, dan juga dapat memberikan peningkatan tegangan seiring dengan peningkatan beban. Pengaplikasiannya digunakan pada aplikasi yang memerlukan kombinasi karakteristik dari generator shunt dan seri, seperti dalam industri dan sistem distribusi daya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.